Kun? Ada, Kang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut. Lah, benar itu. Akang ini teh kan. Istirahat di depan. Rak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bos, sudah ngasih saya istirahat. Suruh siapa duduk? Berdiri. Iya bos. Listen to me. Tugas kalian adalah mencari Haji Jahal. Mustahil dia pingsan semalam penuh. Kecuali dia mati suri. Laksanakan cepat sebelum saya berubah pikiran. Papi, ngapain atuh Mami sama Jihan harus pergi segala? Mami masa gak paham juga? Papi takut itu si rentenir nekat melakukan hal-hal di luar batas. Ya tuh ngapain mesti pergi segala, Papi? Tinggal kita lawan aja. Lagian semalam si rentenir tuh takut sama Jihan. Neng, itu mah sama kamu. Kalau sama papi sama mami mah beda. Pokoknya kamu mah ikut saja ke kota. Sudah. Itu si rentenir pengen jadi orang terkaya di Cikuyang. Tinggal kita laporin aja tuh Pi ke polisi. Atuh jangan mami. Sudah mami mah jangan protes. Pokoknya berangkat saja ke kota ya. Tapi kenapa Jihan harus ikut juga? Kan Jihan mah nggak ada sangkut pautnya sama si rentenir. Tapi memang kamu juga harus ikut. Kamu harus mengawal mami Jihan. Paham? Sudah. Berangkat saja dulu ke kota ya. Papi masih ada urusan ini mah. Sudah, berangkat. Ya, hati-hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kang Iwan, ada yang bisa saya bantu? Begini Kang Kosim, saya teh mau nawarin motor saya. Kumaha, Kang Iwan, kemarin deh kita sama-sama bareng-bareng mati-matian mengambil kembali ini motor dari rentenir, sekarang malah mau dijual. Saya teh sekarang benar-benar tidak punya uang Kang. Pokoknya saya sekarang tidak mau hubungan lagi sama rentenir, bikin pusing Kang. Jadi lebih baik motor ini saya jual buat modal usaha saya di pasar. Itu pun kalau Kang Kosim bersedia. Kalau Kang Kosim tidak bersedia, nggak apa-apa kok. Biar saya cari yang lain. Mau dijual berapa? Nggak mahal-mahal kok, cuma 5 juta. Itu kan sudah standar harga motor saya sekarang, segitu harganya. Kang, ngapain kesini? Itu saya mau jual motor. Oh, mau jual motor? Iya. Jual berapa, Kang? 5 juta. Nih ya, 5 juta dihitung dulu biar sah. Tidak usah, saya mah udah percaya sama Kang Kosimah. Itu? Iya, alhamdulillah banget. Ini kuncinya, ini surat-suratnya ya. Ya, ijab dulu ya, sah ya. Saya terima ya duitnya. Iya. Bang ya, assalamualaikum. Abah beli motor, emang Abah udah berani bawa motor? Ya Abah tahu diri lah, kalau Abah naik motor itu mah bisa kempes motornya. Masa ada badan segini naik motor. Abah beli itu cuma karena dia mau usaha, mau jualan, ya Abah coba bantu. Kedua ya kamu juga kan bisa ganti-ganti motor kalau bosan yang itu sama yang ini. Kalau naik motor itu mah nggak selera, Abah. Males bawanya juga. Lagian juga Abah belinya kemahalan. Lu, Kemal, pergi dulu.
Gimana kamu ngajar ngajinya? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Kenapa, Kang? Begini, Akang teh baru terpikir sekarang. Gimana kalau kamu terpisah tinggal dari Akang sama Teh Nur? Saya teh juga sebenarnya lagi berpikir begitu, Kang. Iya, Akang teh baru tersadar sekarang. Sebenarnya itu ada hadisnya bukan? Ada, Kang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Ipar adalah maut." Nah, benar itu. Akang ini teh kan sering keluar rumah untuk bekerja. Sementara kamu sering ada di rumah bersama Teh Nur tanpa adanya Akang. Dan itu tidak baik. Takut jadi sumber fitnah. Iya, Kang. Saya ngerti. Iya, kamu juga bisa sambil cari kerja. Saya bakal coba cari kerja. Assalamualaikum. Oh iya, Kang. Mangga. Saya segera ke sana. Nun, Kang. Waalaikumsalam. Akang pergi dulu ya. Mau ke rumahnya Kang Kosim. Oh iya, Kang. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Jahal, mau kemana? Hah? Harusnya Anda dengarkan apa yang dikatakan oleh Mang Freddie Mercury dari Queen. No escape from reality. Tidak bisa lari dan menghindar dari kenyataan. Rek kabur kemana deh? Saya bukan mau kabur, Kang. Saya mau lewat sini, tah. Terus. Haji Jahal, Anda sudah membuat saya marah lagi. Karena Anda sudah membuat saya terancam. Kang, saya bukan pengen bikin Akang terancam, Kang. Bukan. Saya mah dipaksa sama Haji Kosim. Dipaksa untuk mendukung, Kang. Saya teh pura-pura, Kang. Biar semua orang tahu, Kang, bahwa saya teh orang baik. Jadi orang-orang bisa beli emas ke saya. Gitu, Kang. Akang masa nggak ngerti. Brilian. Cerdas. Otaknya terang. Kalau cerdas mah memang dari sana ya atuh Akang. Haji Jahal, selayaknya saya sudah harus mempertimbangkan dan memperhitungkan lagi. Kalau Anda itu sudah pantas sekarang menjadi partner bisnis saya. Ya atuh pantes, Kang. Tapi partner bisnis is partner bisnis. Utang adalah utang. Oh, utang tetap, Kang. Oke, Ya kan harus dibayar. iya, Kang. Ini teh ada apa ya? Perasaan saya mah tidak punya urusan sama akang-akang. Udah diam, jangan banyak ngomong. Saya datang ke sini mau ketemu Haji Jahal. Pak Haji Bos, ada tidak orangnya? Ada tidak? Enggak, Ya sudah. bukannya ya udah. Sekarang tunjukkan di mana Haji Jahal. Akang siapa nyuruh-nyuruh saya? Bos saya bukan? Iya Kang. Sekedapnya saya carikan Pak Haji Jahal, Mak.
Assalamualaikum Kang Mandi. Waalaikumsalam. Kang Nanang, Mau kemana Kang? mau nyari Pak Haji, Bos. Kang Nanang mau kemana? Mau ke toko? Oh, mau ke toko. Tumben sekarang mah. Pakai motornya. Oh, iya Kang. Ini alhamdulillah Kang Kosim ngasih ini ke saya, ngasih kepercayaan buat inventaris toko. Oh, dikasih. Semuhun. Bagernya Kang Kosim teh. Alhamdulillah. Kang, mangga Kang? Mangga-mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, mampir silakan mau belanja atau beli. Ibu-ibu, sepertinya kita nggak jadi. Ada yang serem. Nanti emas kita bisa-bisa digondol dong. Iya, kita pindah ke toko sebelah aja yuk. Iya, ayo. Ibu-ibu mau kemana? Gak jadi. Makasih ya Bu, Assalamualaikum. Kang, kenapa gitu pagi-pagi udah lemes? Kang Bandi lagi kesel, Neng. Ada aja kelakuan dari toko sebelah yang bikin hati dan perasaan Kang Bandi teh tergores. Memangnya perlakuan seperti apa sih sampai hati dan perasaannya tergores? Coba sekarang Neng Cici pikir. Kemarin si Nanang diberangkatin haji sama Pak Kosim. Sekarang dia dibeliin motor buat kendaraan operasional. Saya, boro-boro. Ini mah nggak adil buat saya, Neng. Sabar atuh Kang, orang sabar disayang Tuhan. Ya, kamu aja nggak sayang sama saya, Ih. apalagi Allah. Ih, tak boleh gitu atuh. Bandi, hei, ente harusnya kasih sedikit gertakan dong. Supaya apa? Supaya Kang Haji Jahal itu menyadari betapa pentingnya posisi dan kehadiran ente sebagai seorang karyawan. Caranya kumaha? Gini.